Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuraini. Saya dari kelas AB11L dengan nomor induk mahasiswa 2021002. Pada saat ini saya akan memberikan atau memaparkan jawaban dari ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah manajemen marketing yang diajarkan oleh dosen pengampu Bapak Panji Pramudita SLS MM. Pada jawaban nomor 1, yakni jika sebuah usaha tentunya harus memiliki merek agar mudah dikenal oleh konsumen. Pada kolom nomor A, yakni merek. Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan diantaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Kemudian, pada soal nomor B, jika saya dan rekan membuka sebuah kursus bahasa Inggris yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 59 Bandung pada awal bulan Januari tahun 2023, saya akan memberikan brand tersebut dengan nama Pahlawan Bangsa. Dari nama tersebut, memiliki makna bahwa kursus ini menjadi penyelamat bangsa atau penyelamat bagi orang yang ingin belajar berbahasa asing. Bahkan kami berharap kursus ini menjadi jendela untuk memberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk menuntut wawasan yang lebih luas dimulai dari belajar bahasa Inggris. Kemudian pada bagian C, pada soal yakni saya akan memberikan tagline Keep Learning to be World Heroes yang akan menjadi tagline yang singkat agar bisa menjadi brand yang selalu diingat oleh konsumen. Namun tidak hanya sekedar tagline, karena di balik kalimat berbahasa Inggris yang berarti terus belajar menjadi pahlawan, bermakna bahwa besar harapan kami agar mewujudkan insan yang memiliki wawasan luas yang terus belajar dimulai dari bahasa Inggris, menjadi pahlawan yang bebas mencari wawasan ke penjuru dunia. Jawaban untuk nomor 2 ialah terdapat 5 tingkatan produk yang ada dalam bisnis kursus bahasa Inggris. Yang pertama adalah produk inti. Ialah manfaat atau jasa dasar yang benar-benar diinginkan konsumen sehingga membuat dia menginginkan jasa. Misalnya, pada kursus ini pastinya adalah proses pembelajaran yang efektif dalam berbahasa bagi tingkatan pemula, menengah, dan profesional. Yang kedua adalah produk dasar. Pada kursus ini akan disediakan atribut pembelajaran serta pembimbing yang berbeda di setiap tingkat. Yang ketiga ialah produk yang diharapkan menunjukkan atribut apa yang umumnya diharapkan konsumen atas produk yang dibelinya. Para konsumen kursus ini diberikan alat peraga dan materi secara detail dan diperinci, bahkan konsumen bisa mengkonsultasikan tugas atau permasalahan bahasa Inggris mereka secara privasi kepada pembimbing. Kemudian yang keempat, produk yang diperluas. Jika konsumen telah menjalani 3 tingkatan atau sudah berada di tingkatan profesional, maka kami dengan senang hati menyediakan voucher liburan luar negeri atau bekerja di perusahaan asing, demi memberikan hadiah pada konsumen agar memperluas wawasan berbahasa Inggris mereka. Dan yang terakhir adalah produk potensial. Hal itu kami mempersiapkan kursus bahasa Inggris agar mampu menyediakan sarana bagi konsumen yang masih belajar maupun meningkatkan kemampuan berbahasa untuk kebutuhan tertentu. Pada jawaban nomor 3, bagian A, jasa atau layanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lainnya yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Pada jawaban nomor B, karakteristik jasa ada 4. Yang pertama adalah tak berwujud atau intangibility. Adalah sebuah objek, benda atau alat atau jasa ialah suatu perbuatan, usaha atau kinerja. Apabila barang bisa dimiliki, maka jasa hanya bisa dikonsumsi namun tidak dapat dimiliki. Seperti contohnya telepon dalam jasa telekomunikasi, makanan dalam restoran, dan pesawat dalam jasa angkutan udara. Kemudian yang kedua adalah tak terpisahkan atau inseparability. Pada umumnya jasa dijual terlebih dahulu, lalu kemudian diproduksikan dan dikonsumsi secara bersamaan. Contohnya seperti tambal ban yang diproduksi langsung ketika pelanggan datang. Yang ketiga adalah bervariasi atau variability, yakni jasa yang memiliki banyak variasi bentuk, jenis, dan kualitas tergantung pada siapa, di mana, dan kapan jasa tersebut dihasilkan. Misalnya, pegadaian dan tukang las. Yang keempat ialah dapat musnah atau perishability. Ialah komoditas tidak tahan lama serta tidak bisa disimpan. Seperti kamar hotel yang tidak dihuni, jam tertentu tanpa pastian di tempat
kursi kereta api yang kosong akan berlalu dan dipakai di waktu tertentu. Kemudian yang bagian C, beberapa pelayanan jasa yang berkualitas di kursus bahasa Inggris sehingga dapat membuat peserta kursus menjadi melaksanakan pembelajaran dengan target sesuai kemampuan konsumen. Kemudian yang kedua ialah informatif dan terperinci terkait pemecahan masalah yang dialami konsumen dalam berbahasa. Kemudian yang ketiga, memberikan jaminan tertentu jika konsumen tidak mendapatkan wawasan yang ia inginkan. Kemudian yang keempat, menyediakan fasilitas yang nyaman dan aman. Kemudian yang terakhir adalah menghadirkan pembimbing yang profesional, bahkan memiliki pengalaman yang lebih kompeten di bidang bahasa Inggris. Pada jawaban nomor 4, telah diketahui jika kita telah menjalankan usaha kursus bahasa Inggris. Beberapa data berikut diantaranya ialah biaya tetap senilai 35 juta per tahun, kemudian biaya variabel senilai 2.500.000 per tahun, serta target penjualan per tahun ialah 100 peserta dengan investasi 100 juta rupiah. Pada jawaban A, yang mencari nilai HPP dengan cara 2.500.000 dikurangi 100 juta, kemudian ditambah 35 juta, menghasilkan 132.500.000. Kemudian pada jawaban B, yakni 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Kemudian pada bagian C, 25% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Kemudian pada bagian D, yakni 20 juta dikurangi 2.500.000, kemudian dibagi 35 juta sama dengan 2. Pada jawaban nomor 5 ialah menjelaskan dan menyebutkan program marketing berikut juga dengan action plan dan 5W1H. Yang pertama, saya akan menyebutkan program marketing yakni for member to member. Yang memiliki action plan ialah memberi diskon. Apa yang kita beri ialah memberikan potongan harga operasional selama setahun kepada member yang mengajak dan mendaftarkan teman-temannya untuk mendaftarkan ke kursus bahasa Inggris kami. Siapa yang akan memberikan potongan harga ialah dari pihak marketer kursus bahasa Inggris, kemudian dilakukan oleh member sendiri. Kenapa kami melakukan program marketing tersebut? Karena setiap member akan mendapatkan diskon bagi member. Kemudian kapan dilaksanakannya? Program marketing tersebut kami laksanakan pada awal pendaftaran member baru yang mengundang kembali member baru. Kemudian di mana tempatnya? Kami laksanakan di kursus sendiri. Bagaimana caranya untuk melaksanakan program marketing tersebut? Kami melaksanakannya dengan cara pendaftar baru terlebih dahulu mendaftarkan diri, setelah itu mengajukan diskon dengan membawa bukti penawaran member yang dibawanya.